Media Vietnam prediksi skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ada 3 pemain naturalisasi baru. Ditonton langsung Shin Tae-yong, Ivar Jenner catat statistik bagus di laga NAC Breda versus Jong Utrecht. Jadi langganan timnas Indonesia, Witan Sulaiman terpinggirkan di Bayangkara Football Club. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Media Vietnam prediksi skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ada 3 pemain naturalisasi baru. Media Vietnam The Tao 247 memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menurunkan skuad terkuat dalam pertandingan melawan timnas Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan tersebut dianggap krusial bagi kedua tim dengan Vietnam ingin mempertahankan posisi di peringkat kedua grup, sementara Indonesia mencari kemenangan perdana setelah hasil minor melawan Irak dan Filipina. The Tao 247 memperkirakan bahwa pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan pemain dengan kemampuan dan performa terbaik. Prediksi skuad Indonesia mencakup formasi 3-4-3 dengan penjaga gawang Maarten Paes. Pemain bertahan Jay Itzes, Justin Hubner, dan Jordi Amat, serta lini tengah dengan Saina Patinama, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, dan Tom Haye yang sedang dalam proses naturalisasi. Pada lini depan diprediksi Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jakob Sayuri akan menjadi andalan. Ditonton langsung Shin Tae-yong, Ivar Jenner catat statistik bagus di laga NAC Breda versus Jong Utrecht. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, menunjukkan performa apik dalam pertandingan Liga 2 Belanda 2023-2024 antara Jong Utrecht dan NAC Breda, yang disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meskipun Jong Utrecht kalah 1-3, Jenner tampil selama 90 menit dengan statistik tertinggi di antara rekan-rekannya. Ia mendapat penilaian 7, 0 dari SofaScore dengan akurasi passing sebesar 85%, 61 sentuhan bola, dan berbagai kontribusi seperti 2 umpan berhasil, 2 umpan panjang sukses, 7 duel dimenangkan dari 18 kali, 2 percobaan menggagalkan serangan, 5 intercept, dan 3 tackle. Meski hasilnya kurang positif, Jenner terus menunjukkan kinerja yang mengesankan di kompetisi Belanda. Kekalahan dari NAC Breda sendiri membuat Jong Utrecht menempati posisi ke-19 di klasemen, sementara Liga 2 Belanda 2023-2024. Mereka total mengumpulkan 23 poin. Jadi langganan timnas Indonesia, Witan Sulaiman terpinggirkan di Bayangkara Football Club. Witan Sulaiman, winger Bayangkara Football Club, menyatakan harapannya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub setelah kepindahannya dari Persija Jakarta pada bursa transfer tengah musim. Meskipun sebelumnya menjadi andalan di Persija, situasinya di Bayangkara Football Club berbeda, di mana hanya tampil di atas 50 menit dalam 3 dari 5 pertandingan terakhir. Meski mengalami tantangan di klub, Witan terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan tetap menjadi pilihan reguler di timnas sejak tahun 2022. Meskipun pelatih klub mungkin memiliki strategi tertentu, Witan menyatakan bahwa sebagai pemain, ia harus menghormati keputusan tersebut. Saya hanya bisa menghormati keputusannya. Saya datang ke sini untuk memberikan kontribusi di dalam tim dan harapannya tetap sama, yaitu bisa membantu tim di sisa musim ini, ujar Witan Sulaiman. Dari saya pribadi, saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain agar saya bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk tim.
Saya tidak pernah bermain selama 90 menit sejak saya datang ke sini. Saya menghormati keputusan pelatih, tetapi ke depannya saya berharap dapat berkontribusi lebih banyak untuk membantu Bayangkara ke depan, tambahnya. Philippe Troussier akui 2 laga timnas Indonesia lawan Vietnam bakal sulit. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengakui bahwa 2 pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi tantangan sulit. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait tekanan besar dari supporter lawan saat laga tandang, terutama di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Selain itu, Troussier juga mencemaskan kombinasi pemain naturalisasi yang dimiliki timnas Indonesia, termasuk kehadiran lebih dari 10 pemain naturalisasi yang bermain di berbagai liga seperti Asia, Eropa, dan Indonesia. Tim Vietnam menuju pertandingan dengan persiapan matang dan semangat positif. Seiring dengan dorongan dari para supporter, tim akan selalu memasuki lapangan dengan hati yang panas, dengan semangat pantang menyerah masyarakat Vietnam, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala kesulitan dan tantangan, ujar pelatih berpaspor Prancis itu, menegaskan tekad timnya. Media Vietnam sindir perubahan regulasi pemain U23 di Liga 1 Indonesia jelang Piala Asia U23 2024. Media Vietnam Soha mencatat perubahan regulasi pemain U23 di Liga 1 2023-2024 menjelang Piala Asia U23 2024, menyindir bahwa Indonesia mengubah aturan persaingan di kejuaraan nasional hanya untuk ambisi kontinental. PT LIB mengajukan permohonan kepada PSSI untuk menghapus kewajiban penggunaan pemain U23 dalam Liga 1 2023-2024 yang disetujui oleh PSSI pada 26 Februari 2024. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Soha.fen mengakui bahwa timnas Indonesia U23 memiliki pemain-pemain berkualitas yang dapat bersaing di Piala Asia U23 2024. Sekarang sepak bola di sana mengambil keputusan penting menunjukkan betapa seriusnya mereka mengapresiasi ajang Piala Asia U23. Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai aturan yang baik membantu pemain muda memiliki kesempatan untuk berlatih, tahun ini aturan tersebut sudah tidak ada lagi, sindir Soha.